Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kembali bersama saya Muhammad Gufron, salah satu santri Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, dan kita sekarang berada di Rias Media, salah satu channel Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Dan hari ini kita akan membahas tentang ujian, yang mana ujian ini selalu dilaksanakan dan rutin dilaksanakan menjelang liburan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Dan telah bersama kita salah satu panitia ujian genap Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Anwar Soleh. Dipersilahkan kepada Ustadz Anwar Soleh untuk memperkenalkan diri. Tafadhol ya Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Soleh, salah satu santri lulusan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Saya berada di sini sejak 2008. 2008. Seperti itu. Oke Ustadz. Sebelum membahas tentang ujian atau imtihan ats-tsani atau ujian yang genap ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Ustadz. Kapan sih ujian semester genap di tahun 2000 ajaran tahun 2023 tahun 2024 ini akan dilaksanakan? Baik, terima kasih Ustadz Gufron. Ustadz Gufron ini salah satu rekan saya. Beliau mondok bareng dengan saya selisih berapa tahun, Ustaz? Selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun lah. Ya. Jadi Ustadz Gufron ikhtibar. Jadi penggunaan kata ujian di pondok kita itu menggunakan kata ikhtibar, tidak menggunakan kata imtihan. Oke. Jadi ujian di pondok kita itu menggunakan sistem semester. Jadi dalam 1 tahun itu ada semester 1, ada semester 2. Semester 1 itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 15 Rabiul Awal. 15 Rabiul Awal hingga sampai tanggal 30 atau 29 Rabiul Awal. Pas tanggal 1 Rabiul Tsani, anak-anak santri kita itu liburan. Oke. Begitu pula ketika semester 2 itu dilaksanakan pada 1 Sya'ban. Semester 2 ini biasanya kita laksanakan kurang lebih 15 hari. Jadi setelah sampai dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 15 Sya'ban, kemudian setelah itu biasanya anak-anak itu kegiatan anak-anak diisi dengan lomba-lomba yang dikemas dengan istilah membaris. Ya. Itu sampai tanggal 24 Sya'ban, kemudian tanggal 25 Sya'bannya itu haflatul ikhtibar. Setelah haflah, anak-anak liburan panjang, yaitu liburan Ramadan. Seperti itu satu surat. Oke, telah kita ketahui bahwasanya di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin untuk ikhtibar atau ujian itu ada 2. Untuk yang pertama semester ganjil, yang kedua semester genap. Ya, yang ketepatan untuk semester genap ini dilaksanakan pada tanggal 1 Sya'ban nantinya Ustaz Anwar. Oke, setelah kita mengetahui kapan itu ikhtibar ats-tsani atau semester genap di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, kita akan menanyakan secara langsung kepada beliau bagaimana sih sistem kepanitiaan yang ada di ujian atau ikhtibar yang kedua di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin tahun ini. Baik. Kalau untuk kepanitiaan ujian semester di madrasah Pondok Madrasah Diniyah Riyadhus Shalihin itu Ustaz, itu diangkat 1 tahun 1 kali. Jadi disahkan oleh kepala madrasah, kepala madin, dalam hal ini Ustadz Ahmad Syair MPD. Beliau mengangkat pada awal semester 1. Nanti panitia ini akan berlaku sampai akhir tahun. Jadi panitia ujian semester 1, semester 2 itu tetap. Baru nanti pada tahun ajaran berikutnya ada pengangkatan panitia lagi, seperti itu Ustaz. Atau pengukuhan kembali gitu ya Ustaz. Bisa jadi pengukuhan atau mungkin ada yang beberapa panitia yang diganti, seperti itu. Biasanya kalau diganti itu kenapa Ustadz? Apakah beliau itu sudah zuat atau kan sudah berhenti di pesantren gitu? Yang berjalan di pondok kita, di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin itu, ketika asatid itu sudah menikah, sudah mukim, maka sudah tidak menjadi kepanitiaan di ujian, karena panitia itu dihandle oleh asatid dakhili, tenaga yang masih mukim di pondok pesantren, seperti itu Ustaz. Oke, siap. Jadi untuk kepanitiaan memang 100% diambil dari asatid dakhili atau asatid yang masih bermukim di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Oke, siap Ustaz. Sekarang saya ingin menanyakan tentang macam-macam ujiannya Ustadz.
Bagaimanakah ujiannya? Apakah di situ akan ada ujian syafawi atau ujian lisan atau ujian istilahnya ujian tulisan seperti itu, Ustaz? Apakah bagaimana? Monggo, Ustaz. Ya, kalau sistem ujian di pondok kita itu Ustaz, itu ada dua memang. Ada ujian syafawi atau ujian lisan, kemudian ada ujian tahriri atau ujian tulisan. Oke. Nah, ujian tahriri itu biasanya anak-anak itu kita menggunakan basis kertas. Jadi ujian tulis itu ya semua materi yang dipelajari mulai dari kelas 1 ibtidaiyah sampai kelas yang paling akhir, jenjang paling akhir yaitu marhalah sanawiyah. Mereka semuanya diberikan beberapa soal esai. Jadi soalnya itu soal esai, kurang lebih sampai 15 soal. Dan itu waktu mengerjakannya selama 30 menit. 30 Jadi menit soal itu harus mengerjakan. selesai selama 30 menit. Itu untuk ujian lisannya, Ustaz. Kemudian untuk ujian tahriri ujian tulis seperti itu. Kemudian ada juga ujian lisan. Ujian lisan itu Ustaz, yang diujikan itu yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua itu baca kitab, kemudian yang ketiga itu fiqhiyah, masalah fiqhiyah, baik ubudiyah ataupun muamalah seperti itu, Ustaz. Tadi antum kan menyebutkan bahwasanya ujian syafawi atau ujian lisan itu kan ada beberapa yang diujikan. Contohnya seperti Al-Quran. Bagaimana sih sistemnya kalau Al-Quran itu, Ustadz? Apakah memang tim pengujinya atau yang mukhtabir yang ngetes itu dari asatid pilihan ataupun asatid yang penting asatid asalkan berada di dalam lingkup pesantren? Apakah seperti itu, Ustadz? Ya, jadi gini Ustadz Gufron, di pondok kita itu karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk kenaikan kelas. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh santri yaitu bisa baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu baik bacanya, tahsinnya, dan juga pemahamannya itu mulai dari jenjang paling bawah, dari kelas 1 itu ada jenjang-jenjangnya. Ada target-target yang harus dipenuhi, yang harus dicapai oleh siswa. Nah, adapun yang menguji ya ustadz-ustadz atau guru-guru senior yang berkompeten di dalam Al-Quran. Yang sudah mempunyai sanadnya jelas. Di sini ada beberapa ustadz yang alhamdulillah sudah mempunyai sanad nyampe ke Ustadz Basari Alwi. Allahumma firlah. Alhamdulillah. Berarti dalam retorika atau kemampuan dari asatid-asatid yang menguji ini sudah tidak dirukan lagi ya, Ustadz. Tayyib. Oke, untuk yang ujian lisan tadi menyebutkan bahwasanya fiqhiyah. Nah, di mana bagaimana sistemnya, Ustaz? Jadi sama sistem daripada ujian fiqhiyah itu kita lakukan berjenjang juga. Jadi antar kelas itu beda-beda, Ustaz, materinya, submateri beda-beda, Ustaz. Misalkan kelas 1 itu terkait dengan toharoh, dengan bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara wudhunya sohibul jabair, bagaimana juga cara bertayamum, bagaimana caranya bersucinya orang faqidu tahura, yang seperti itu. Kemudian di kelas 2-nya juga beda materi lagi sampai kelas akhir, sampai kelas 3 sanawiyah, sampai nanti bab munakahat, Ustaz. Jadi itu diujikan. Tayyib. Untuk ujian qiraatul kutub apakah ada, Ustaz? Ya, pembacaan kitab ada, Ustaz. Jadi ujian lisan tadi itu ada Al-Quran, kemudian fiqhiyah, kemudian qiraatul kutub. Karena pondok kita pondok salaf yang semi modern. Jadi meskipun di sini ada formal mulai dari TK sampai dengan MA SMK, cuman kita tidak meninggalkan budaya kitab turos. Di sini menjadi acuan, menjadi standar yang memang harus dikuasai oleh anak-anak kita seperti itu, Ustaz. Dan juga saya dengar-dengar bahwasanya di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini salah satu syarat kenaikan kelas itu harus hafal atau harus menguasai hifdzul mutun. Betul, Ustaz? Jadi untuk kenaikan kelas itu, Ustaz, juga di antara syaratnya ada namanya hifdzul mutun. Yaitu menghafal beberapa kitab yang sudah diklasifikasi juga sesuai dengan jenjangnya. Kelas 1 ada af'al yaumiyah, kemudian ada aqidatul awam, dan pokoknya kitab-kitab turas itu, Ustaz.
Jadi meskipun di sini pondoknya semi modern, cuman kita tidak Tidak meninggalkan. meninggalkan seperti itu. Al-muhafadzah 'alal qadim shalih itu tetap kita Wal akhdhu pegang. bil Ustaz. jadidil Wal akhdhu bil jadid aslah. Dan sesuatu yang baru yang membawa kepada kemaslahatan kita tidak buang. Seperti juga di pelaksanaan ujian ini, Ustaz. Jadi di ujian tulis, di ujian tahriri ini, di ujian akhir tiap tingkat marhalah ibtidaiyah atau yang kita sebut dengan UAM, kemudian marhalah sanawi itu sudah tidak berbasis kertas lagi, Zat. Jadi kita berbasis CBT. Jadi soal itu anak-anak itu ya ujiannya di depan komputer, di depan laptop. Anak-anak disajikan soal di situ, jadi tinggal anak-anak itu menjawab di situ. Jadi kita berpegang teguh kepada al-muhafadzah 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadid al-asl. Jadi tanpa meninggalkan tradisi salaf, juga kita mengambil beberapa yang sudah berkembang di era modern ini, Ustaz. Thayyib. Thayyib, Ustaz. Terus bagaimana kalau ujian tulisnya, Ustaz, atau ujian tahriri? Sistemnya itu bagaimana, Ustaz? Jadi seperti tadi, Ustaz. Jadi anak-anak itu, santri-santri itu sebelum pelaksanaan ujian, itu materi-materi yang akan diujikan atau indikator-indikator soal ujian itu ditempel di mading-mading. Jadi anak-anak yang di mutolaah itu sudah ada, Ustaz. Jadi yang di mutolaah dari awal semester, dari materi dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan semester itu yang akan diujikan selama satu semester itu, Ustaz. Adapun bentuk soalnya tadi, soal esai, soalnya itu terdiri dari 15 soal, Ustaz. 10 soalnya itu soal yang mudah, kemudian 5 soal itu kalau bahasa sekarang sih namanya soal hot, Ustaz. Jadi soal yang membutuhkan nalar, 5 soal itu, dan bobot poinnya itu beda. Ajib. Kalau soal yang 10 soal itu lebih mudah. Soalnya itu mudah seperti itu. Tayyib. Oke, Ustaz, tadi kan sudah dibahas tentang beberapa sistem ujiannya, kemenetiannya. Sekarang untuk pembelajaran santri untuk menghadapi ujian ini, Ustaz, bagaimana? Apakah ada pendampingan dari wali kelas ataupun dari ketua kamar atau bagaimana, Ustaz? Ya, kegiatan belajar selama ujian. Jadi Ustaz, di pondok kita itu H-7 sebelum ujian itu sudah tidak ada penambahan materi. Jadi materi itu harus diselesaikan sebelum H-7 ujian. Jadi para pengajar, para ustadz itu mereka sudah ngebut apabila ada materi yang masih ketinggalan, ya beliau-beliau ini ngebut sekiranya materi itu sudah tersampaikan. Jadi H-7 itu Zat, anak-anak itu sudah tidak ada penambahan materi. Jadi mereka difokuskan mutolaah. Mulai dari pagi jam KBM Dinia itu, kemudian ba'da isya sampai jam 9 anak-anak itu dianjurkan membawa kitab yang sudah sesuai dengan jadwalnya. Gimana kegiatannya? Ya mutolaah, mereka belajar bersama. Biasanya itu Ustaz dibentuk halakoh yang dianggap mampu, mereka memimpin satu halakoh dan di situ mereka bermusyawarah seperti itu. Baru nanti ketika ada sesuatu yang muskil yang mereka tidak paham, di akhir sesi itu seorang ustadz itu menjelaskan seperti itu. Seperti itu sudah. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, tentang pengalaman antum sebelum menjadi asatid atau antum ketika menjadi santri, pengalaman antum ketika ujian, apakah ada perbedaan dengan ujian yang semasa antum menjadi santri dengan ujian yang sekarang, Ustadz? Bagaimana pengalaman antum? Kalau pengalaman saya pribadi ya secara mendasar tidak ada perubahan, Ustadz. Tidak ada perubahan dalam artian kata tadi. Yang bagus, yang sudah berjalan dari dulu-dulu itu tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser sampai sekarang. Dan antusias anak-anak ketika ujian itu, Masya Allah, itu belajar. Kalau biasanya anak-anak itu belajar itu jarang, tidak semuanya. Kalau pas masa ujian ini di depan kamar, di masjid, di kantin, itu kita akan melihat banyak anak-anak itu bawa kitab, belajar. Seperti itu, Zat. Cuman yang beda tadi, jadi yang hal-hal yang baru kayak CBT, kalau dulu di zaman saya memang tidak ada CBT. Bukan karena tidak ada, karena memang dari dulu belum ada lah, teknologi belum secanggih seperti itu. Bahkan di zaman katanya, konon di zaman guru-guru kita itu soal itu masih ditulis di papan tulis gitu, di papan. Jadi soal itu ditulis dulu oleh ustaz di papan, kemudian papan itu dibalik. Ketika sudah bel anak itu berbondong-bondong masuk, barulah soal itu dibalik.
Kalau zaman Taib. kita itu sudah menggunakan kertas. Kertas, fotokopian gitu ya Ustadz ya. Nah, Lebih maju lagi gitu. Nah, seperti itu Ustaz. Taib. Ya, mungkin itu saja Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saya laku moderator di sini. Ya mudah-mudahan santri Riyadhus Shalihin dalam menghadapi ujian ini bisa bisa terlaksana dengan maksimal ya Ustadz, ya, dan bisa menghadapi ujian dengan maksimal 100% seperti itu Ustadz. Kita doakan kepada seluruh santri Ustaz, semoga mereka belajar. Ujian ini kan tidak lain sebagai sebagai barometer, sebagai alat untuk tolak ukur, sebagai alat untuk mengukur sebatas mana sih anak-anak itu menangkap pelajaran selama 1 semester. Nah, seperti itu Ustaz ya. Kita doakan yang paling penting daripada itu semua adalah bagaimana caranya ilmu itu supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang seperti Ya, itu Ustaz. tentu Ustaz. Nah, mungkin ya cukup. Baik, itulah podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata ataupun tindakan, sengaja maupun tidak sengaja, astaghfirullahaladzim afan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.